Punya ibu kota baru bukan cuma perkara memindahkan pusat pemerintahan dan gedung-gedung tinggi, tapi ini soal mimpi megah tentang peradaban masa depan kota pintar yang katanya serba hijau, efisien, dan siap jadi wajah baru Indonesia di kancah internasional. Tapi lucunya, untuk mencapai mimpi sebesar itu, kita masih harus mendarat di Balikpapan, lalu melanjutkan perjalanan selama berjam-jam melalui darat, berkendara melewati hutan, dan jalan yang belum tentu siap setiap musim. Ironis bukan? Sementara janji-janji manis terucap dan menjadi buah bibir soal kemajuan dan modernitas. Realita di lapangan masih tertinggal jauh di belakang dari apa yang digembar-gemborkan. Kini pemerintah bersiap meluncurkan mega proyek bandara VVIP IKN. Tapi jangan salah, ini bukan bandara biasa yang dimiliki kota-kota besar di Indonesia. Bandara ini digadang-gadang jadi gerbang langit untuk masuknya para pemimpin dunia, investor internasional, dan tentu saja rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan langsung wajah baru ibu kota Nusantara. Namun di balik megahnya rencana ini, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah bandara ini benar-benar ditujukan untuk mempercepat konektivitas rakyat? Atau hanya jadi lambang kemewahan yang terlalu jauh dari kebutuhan dasar warga sekitar? Seperti apa gambaran bandara ini? Nah, awalnya gerbang udara di ibu kota Nusantara ini punya nama yang cukup eksklusif. Bandara VVIP alias Very Very Important Person, khusus naratetama, tamu-tamu penting kenegaraan. Nama ini bahkan resmi ditulis dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa bandara ini dirancang khusus untuk mendukung aktivitas pemerintahan di IKN. Seiring berjalannya waktu, nama itu pun mengalami transformasi. Dari yang awalnya terasa super elit, kini berubah menjadi Bandara Nusantara, lebih inklusif, lebih terbuka, dan akan siap melayani bukan cuma para pejabat, tapi juga masyarakat umum. Pembangunan bandara ini dimulai pada tanggal 1 November 2023. Saat itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan Bandara IKN. Lokasinya itu berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan proyek ini jadi salah satu langkah besar untuk mendukung segala aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Jika dilihat, pembangunan bandara ini termasuk dalam mega proyek yang dikebut. Iya tentu, karena pengerjaannya hanya memakan waktu kurang dari 2 tahun. Menariknya, proyeknya menggunakan sistem kontrak jamak dari tahun 2023 sampai 2024. Dalam proyek ini, tanggung jawab dibagi 2. Pertama, pada Kementerian Perhubungan yang memegang bagian sisi darat, sementara di sisi udara dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Progresnya cukup signifikan saat memasuki minggu ke-19. Dirjen Perhubungan Udara Maria Christy mengumumkan kemajuan proyek ini. Contohnya, struktur pondasi dan saluran pipa terminal VIP dan VVIP sebagian besar telah diselesaikan. Di saat yang bersamaan, menara pengatur lalu lintas udara atau gedung ATC telah dipancang dan menara derek telah berdiri tegak. Gedung peribadatan hingga gedung bengkel pun telah dimulai pembangunan pondasinya. Jalan akses, embung, dan perimeter barat juga saat itu telah memasuki tahap perataan lahan. Di minggu ke-20 nih, pengerjaan mega proyek ini semakin padat. Namun saat itu tetap berfokus pada kelanjutan pondasi dan lantai terminal VVIP dan VIP, menara pengatur lalu lintas udara, dan penyempurnaan akses jalan. Karena saat itu memasuki tenggat waktu, kontraktor bergerak menambah jumlah pekerja dari 367 orang jadi 458 orang sejak April 2024. Maria juga berharap akses utama bisa rampung pada awal Mei agar pengiriman logistik makin lancar dan semua bisa berjalan sesuai target. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kehadiran bandara ini akan sangat krusial, terlebih aktivitas akan semakin padat di Ibu Kota Nusantara. Hal ini dikarenakan masyarakat dan barang-barang akan terus berdatangan. Maka dari itu, dibutuhkan akses udara yang cepat dan efisien. Sebelumnya, Bandara IKN ini ditargetkan bisa mulai beroperasi secara terbatas di bulan Juli 2024.
dan baru akan melayani penerbangan penuh pada Desember 2024. Di sisi lain, bukan cuma soal mobilitas, bandara ini juga dipercaya akan membuat IKN makin terbuka dan gampang dijangkau dari berbagai penjuru. Konektivitas akan jadi lebih mantap dan tentunya mampu menjadi pemantik tumbuhnya ekonomi di kawasan sekitar. Bahkan, bandara ini kabarnya akan mampu meningkatkan daya saing IKN di kancah nasional maupun internasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menambahkan bahwa pembangunan bandara ini adalah bentuk nyata dari visi besar pemerintah, mewujudkan pembangunan yang tak cuma Jawa sentris, tapi benar-benar Indonesia sentris. Jadi bukan cuma soal IKN, tapi juga soal pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru negeri. Dibangun hanya 23 km dari titik nol IKN, bandara ini akan menjadi ikon baru dari ibu kota Nusantara. Pada awalnya, pembangunan bandara IKN cuma mengisi lahan seluas 347 hektar. Tapi seiring waktu, area itu diperbesar sampai 621 hektar di atas tanah yang dikelola oleh Badan Bank Tanah melalui hak pengelolaan lahan. Dengan terminal seluas 7.350 meter persegi, bandara ini dirancang bukan hanya mengandalkan sisi modern, tapi juga menampilkan nuansa khas budaya Kalimantan. Panjang landasan pacunya mencapai 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Cukup untuk mendaratkan monster udara seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380. Ditambah taxiway dan hanggar seluas lapangan sepak bola berkali-kali lipat. Semuanya disiapkan untuk menjadi gerbang eksklusif menuju ibu kota masa depan. Bandara ini bahkan punya terminal khusus untuk tamu VVIP. Dan pastinya bandara ini bukan hanya soal tempat mendaratnya pesawat atau mengantarkan penumpang ke tempat tujuan mereka. Rencananya, bandara ini akan jadi jantung kota masa depan. Konsepnya Aerotropolis, semacam kota modern yang tumbuh dari bandara sebagai pusatnya. Menariknya, semuanya akan terhubung rapi lewat transportasi kekinian. Ada kereta bandara, MRT, LRT, sampai bus otomatis tanpa sopir. Dari situ mobilitas dilanjutkan dengan jalan kaki atau naik sepeda. Intinya, kemanapun kota ini, orang bisa bergerak bebas dengan mudah dan murah. Konsep ini sendiri terinspirasi dari kota pintar Shenzhen di Cina yang sukses memadukan antara teknologi, efisiensi, dan kenyamanan hidup. Sekarang, Bandara IKN makin mantap melangkah ke level global. Di penghujung tahun 2024, bandara ini resmi masuk daftar internasional dan mendapatkan kode ICAO atau International Civil Aviation Organization, yaitu WOC. Dengan kode ini, Bandara Internasional Nusantara kini telah terdaftar secara resmi sebagai salah satu bandara internasional di dunia. Per April 2025, Bandara IKN hanya menunggu untuk difungsikan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menyampaikan bahwa pembangunan fisik Bandara IKN sudah rampung sepenuhnya. Ia menyebutkan bahwa bandara tersebut bahkan telah menjalani uji coba pendaratan dan lepas landas dengan sukses. Menurutnya, kini tinggal menunggu waktu saja sebelum bandara pertama di ibu kota Nusantara itu benar-benar dioperasikan secara resmi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fasilitas sisi udara Bandara IKN ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Adapun fasilitasnya meliputi landasan pacu bandara sepanjang 3 km, taxiway sepanjang 0,29 km, hanggar sepanjang 0,47 km, dan pembangunan jalan relokasi sepanjang 4 km. Berdasarkan dokumen LPSE Kementerian PUPR, proyek pembangunan ini memiliki nilai pagu 4,286 triliun rupiah. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk membangun bandara megah ini bisa 2 atau bahkan 3 kali lipat dari total jumlah 4,2 triliun rupiah tadi. Nah, di balik megahnya pembangunan Bandara IKN, ternyata masih ada ganjalan yang belum tuntas. Kementerian Perhubungan buka suara soal nasib bandara ini. Meski fisiknya hampir selesai, bandara tersebut belum bisa langsung dioperasikan. Kenapa? Ya, masalah utamanya terletak pada statusnya yang masih sebagai bandara VVIP. Menurut Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, masih ada beberapa pekerjaan kecil yang harus dibereskan, seperti urusan drainase,
dan bangunan pendukung lainnya. Tapi yang paling krusial nih, operasional bandara ini masih tergantung pada perubahan status resminya menjadi bandara umum atau komersial. Perubahan ini juga penting nih karena menyangkut rencana masuknya pihak asing dalam pengelolaan bandara. Jadi, meskipun bangunannya sudah berdiri kokoh, proses administratif dan status hukum masih harus dibereskan sebelum benar-benar bisa terbang tinggi.